Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Gilmi selaku manajer PT Trisakti Cipta Nusantara. Waalaikumsalam, Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu Pak, begini maksud saya mengundang Bapak melalui media Zoom ini untuk menyampaikan hasil audit saya dari perusahaan PT Langgeng Sentosa yang kemarin sempat PT Trisakti Cipta Nusantara ingin melakukan investasi di perusahaan Bapak. Oh, iya ya, Pak. Terus bagaimana perkembangan tetap dari laporan dari tim Bapak? Oh, jadi begini Pak, eh, mengenai laporan full due diligence terhadap PT Trisakti Cipta Nusantara, yaitu yang pertama pengantar ya Pak. Yang pengantar itu bahwa laporan due diligence ini terhadap PT Trisakti Cipta Nusantara jenisnya ialah pemeriksaan lengkap atau full due diligence. Kemudian yang kedua, ruang lingkup pemeriksaan hukum bahwa pemeriksaan secara lengkap menyeluruh full due diligence yang dilakukan atas seluruh aspek hukum perusahaan antara lain, yaitu yang pertama, PT Langgeng Sentosa didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Akta Notaris Magda Liman Sugiarto SH MKN nomor 33 anggaran dasar perusahaan telah mengalami 2 kali perubahan. Namun adapun perubahan terakhir dengan Akta Notaris Magda Liman Sugiarto SHMKN nomor 37 tanggal 29 Juli 2018 tentang perubahan pasal 4 mengenai modal. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diterima sebagaimana dinyatakan dalam suratnya nomor C1514 HT 0104 tahun 2018 bertanggal 10 Agustus 2018. Lalu bahwa anggaran dasar perusahaan dan seluruh perubahannya adalah sah dan benar, tidak ada masalah dari segi hukum. Struktur permodalan dan saham, susunan pemegang saham, direksi dan komisaris, perizinan dan persetujuan, harta kekayaan, asuransi, tenaga kerja, perjanjian dengan pihak ketiga, kemudian perkara dan sengketa yang melibatkan perusahaan direksi dan komisaris serta pemegang saham. Kemudian mengenai asumsi-asumsi yaitu bahwa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak ada yang menyalahi prosedur dan atau ketetapan yang berlaku baik dari aspek Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Kemudian mengenai pembatasan yaitu bahwa sebagaimana Letter of Engagement LOE antara firma hukum kami dengan PT Langgeng Sentosa sebagaimana dalam surat bernomor 011 garing LOE Jaya garing 2 garing 2021 tanggal 12 Maret 2021 bahwa bentuk laporan ini adalah full due diligence, hanya sebatas melaporkan hasil dan atau keadaan yang ada dengan ada beberapa catatan. Kemudian bahwa laporan full due diligence ini dibuat hanya sebatas memberikan hasil pemeriksaan dari segi hukum atas ada atau tidak ada permasalahan dalam PT Langgeng Sentosa. Kemudian yang ketiga, bahwa dikarenakan bentuknya laporan full due diligence, maka tidak disepakati dengan bantuan kami, maka dapat ditindaklanjuti dengan
adanya permohonan dari PT Trisakti Cipta Nusantara agar dapat kami sertakan berkas legal opinion dari kami. Kemudian hasil pemeriksaan hukum. Hasil pemeriksaan hukum yang pertama yaitu dilihat dari aspek korporasi. Yang pertama, akta pendirian dan perubahannya mengenai perseroan, maksud dan tujuan, permodalan, struktur pemegang saham, susunan direksi dan komisaris, lalu kewajiban pengesahan dan pendaftaran. Lalu yang kedua, perizinan perpajakan. Izin penanaman modal, bahwa mengenai izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di pasal 4 adalah benar dan sesuai. Lalu izin usaha, bahwa mengenai segala izin usaha dan atas nama PT Langgeng Sentosa adalah benar dan tidak ada masalah. Izin ketenagakerjaan, bahwa mengenai izin ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan wajib lapor ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan dan dalam jaringan adalah telah benar dan tidak ada masalah. Lalu mengenai harta kekayaan perseroan, barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Villa Bukit Mas nomor 25, Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 1.850 meter persegi. Berdasarkan PB Pajak Bumi dan Bangunan dengan SPPT NOP 35 15 120 033 011 2222. Tanah, kemudian yang kedua, tanah yang terletak di Jalan Bypass Mojokerto, nomor 10, Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kota Mojokerto, Jawa Timur, seluas 1.850 meter persegi. Atas nama PT Langgeng Sentosa berdasarkan PPP, Pajak Bumi dan Bangunan, dengan SPPT NOP 35 15 120 033 011 3333. Kemudian bahwa SHGB mengenai tanah terdapat dua macam, yaitu HGB nomor 330 322 garis miring Lakar Santri Surabaya seluas 350 meter persegi dan HGB nomor 325 328 garis miring Semolowaru Surabaya seluas 5.000 meter persegi. Kemudian pemeriksaan dari full due diligence atas beberapa status bagaimana dimaksud di atas mengenai barang-barang bergerak. Yang pertama yaitu kendaraan konstruksi. Bahwa mengenai kendaraan konstruksi, PT Langgeng Sentosa memiliki beberapa kendaraan konstruksi, yaitu 1 unit tower crane, 1 unit eskavator, 1 unit mobil crane, 2 unit dump truck, dan 1 unit bulldozer atas nama PT Langgeng Sentosa. Adapun dump truck dalam keadaan sedang berada di bengkel dikarenakan ada kendala dalam mesin, sedangkan sisa kendaraan konstruksi dalam keadaan layak jalan. Lalu yang keempat mengenai asuransi, di mana di dalam asuransi ini telah diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis pada PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Allianz Utama, PT Asuransi Parolamas, dan PT Asuransi Liance Indonesia dengan nilai pertanggungan 500 juta rupiah. Lalu bahwa berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi manajemen perusahaan untuk menutup kerugian yang timbul dari risiko tersebut. Lalu mengenai perjanjian kredit dan jaminan, bahwa setelah dilakukan pengecekan berkas SHGB dengan yang ada semua permasalahan hutang piutang sudah lunas. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya roya di bank adalah
berkas SHGB atas nama PT Langgeng Sentosa tidak ditemukan adanya permasalahan hutang piutang. Kemudian perkara-perkara yang ada di dalam PT tersebut bahwa setelah dilakukan pengecekan berkas adalah PT Langgeng Sentosa tercatat pernah bersengketa pada Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Provinsi Jawa Timur terkait masalah PHK dan pemenuhan hak dengan serikat buruh pada tahun 2020. Pada saat itu terpaksa dilakukan PHK kepada sebagian pekerja karena kondisi pandemi COVID. Demikian laporan full due diligence ini saya buat. Lalu Maaf Pak, apakah ini juga dibuat legal opini ya dari perusahaannya? ya, selain menjelaskan mengenai hasil ini, saya juga menjelaskan mengenai legal opinion yang saya buat. Yaitu yang pertama bahwa PT Trisakti Cipta Nusantara yang berkedudukan di Kalirungkut, Jalan Raya Tenggilis, Mejoyo nomor AA2, Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur yang akan diaudit dengan PT Langgeng Sentosa yang berkedudukan di Jalan Villa Bukit Mas nomor 25 Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur akan melakukan due diligence dengan tujuan untuk melakukan investasi yang dilakukan oleh PT Trisakti Cipta Nusantara terhadap PT Langgeng Sentosa. Kemudian yang kedua, bahwa PT Trisakti Cipta Nusantara meminta kepada PT Langgeng Sentosa untuk menyiapkan beberapa akte di mana PT Langgeng Sentosa telah memiliki akte tersebut yang dibuat pada tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Akta Notaris Magdaliman Sugiharto SHMKN nomor 33 Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami 2 kali perubahan. Adapun perubahan terakhir dengan Akta Notaris Magdaliman Sugiharto SHMKN nomor 34 tanggal 29 Juli 2018 tentang perubahan pasal 4 mengenai modal dan telah disepakati oleh Menteri Hukum dan HAM melalui surat nomor C1514 HT 0104 tahun 2018 tertanggal 10 Agustus 2018. Lalu yang selanjutnya, bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Villa Bukit Mas nomor 25 Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 1.850 meter persegi atas nama PT Langgeng Sentosa berdasarkan PBB dengan SPPT nomor NOP 3515 120 033 011 2222. Lalu tanah yang terletak di Jalan Bypass Mojokerto nomor 10 Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kota Mojokerto, Jawa Timur seluas 1.850 meter persegi atas nama PT Langgeng Sentosa berdasarkan PBB dengan SPPT NOP 3515 120 033 011 3333. Lalu yang selanjutnya, bahwa hal-hal yang diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran dan resiko lainnya berdasarkan surat paket polis pada PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Allianz Utama, PT Asuransi Parolamas, PT Asuransi Reliance Indonesia dengan nilai pertanggungan Rp500 juta pada tanggal 30 Juni 2016. Serta pada tanggal 30 Juni 2019, nilai pertanggungan ditambah Rp200 juta. Kemudian, PT Langgeng Sentosa juga tercatat pernah mengalami suatu persengketaan atau permasalahan dengan Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Provinsi Jawa Timur terkait dengan masalah PHK dan pemenuhan hak dengan serikat buruh pada tahun 2020. Permasalahan tersebut dikarenakan adanya COVID-19 yang menyerang Indonesia dan menyebabkan PT Langgeng Sentosa terpaksa melakukan PHK terhadap sebagian pekerjanya.
Jadi begitu Pak penjelasan dari tim kami. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk kasus persengketaan dengan pengadilan negeri industrial yang tadi Bapak sampaikan itu di wilayah Provinsi Jawa Timur mengenai PHK karyawan ya. Itu kan dia ada masalah dengan pemenuhan hak serikat para buruhnya yang terjadi itu apakah sudah benar terselesaikan gitu Pak? Untuk kasus tersebut mengenai persengketaan dengan pengadilan hubungan industrial di wilayah Provinsi Jawa Timur mengenai PHK dan pemenuhan hak serikat untuk saat ini sudah diadili dan diselesaikan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibuatnya putusan nomor 67 garing PDT SUS PHI garing 2020 garing PN SBY dan segala tuntutan dari serikat buruh sudah ditunaikan. Oke Pak, baik. Apa ada yang disampaikan lagi kepada saya? Mungkin cukup hanya itu saja dari saya sampaikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Pak atas kerjasamanya dengan perusahaan kami. Saya harap perusahaan kami dengan Bapak bisa jadi rekanan jika perusahaan kami butuh bantuan mengenai tinjauan dan analisis perusahaan yang saya investasikan. Baik Pak, dengan segala hormat dan senang hati kami siap. Baik Pak, siap.